Nah, jadi saya pilih belajar dari kebutuhan. Seperti yang kemarin itu, kita mau membuat termometer, maunya jadi gitu. Ini namanya keypad seal. Nah, kenapa ini kita pilih? Kita memerlukan display dan keypad sekaligus, tanpa harus membuat PCB. Ini udah jadi dibeli kayak gini. Kemudian ini Arduino udah jadi dibeli kayak gini. Dan masangnya di sini tinggal di ini di paku-pakunya pas ini. Pas dia gendong. Pas gendong kayak gini. Jadi tanpa kita harus membuat PCB, pasang jalur, menyolder, udah tinggal sambung aja seperti ini. Makanya saya pilih. Sama seperti pelajaran kita minggu yang lewat, kita jalankan Arduino. Arduino itu adalah software, sementara ini adalah hardware-nya. Ini ATmega 328-nya ini. Ini muncullah software Arduino itu yang sudah kita download dan sudah kita install. Dan ini kita pilihlah example, kemudian LCD. Ya, nampak nanti di sini display LCD, liquid. Ini dia liquid. Kemudian auto scroll, blink, cursor, display, hello world. Kita pilih dari yang ini aja lah, hello world. Jadi di sini ditulis ya, dari bawaan dia bilang di sini pin RS ke pin 12 di Arduino, enable ke pin 11, D4 ke pin 5. Ini dia punya ini pada saat dia membuat program ini. Nah, sementara yang nyambung ke LCD kita ini sekarang, ini belum tentu sesuai ini. Jadi ini kita ukur ini. Ini ya ukur, ini ada multitester. Nanti kalau kontak dia ada suaranya tit gitu, kita ukur. Nah, ini kalau kontak dia ada suaranya. Jadi dari sini kita ukur D7 kemana dia, D7 ke D7, kemudian D6 ke D6, kemudian D5 ke D5, D4 ke D4. Lalu kita cari RS, set reset ke D8, kemudian enable ke 9. Nah, jadi yang ini kita ganti nih angka-angkanya ini. Set reset tadi ke 8, enable ke 9, kemudian ini tadi dia 7 ke 7, 6 ke 6, 5 ke 5, kemudian 4 ke 4. Nah, ini perintah dia ini. Nah, berikutnya ini ada perintah print hello world katanya di baris, nggak jelas dari mana barisnya. Kemudian berikutnya set kursor 01 print milis. Milis itu miliscom. Kemudian ini sama seperti minggu yang lewat, ini kita sambung Arduino ini ke kabelnya, kemudian satu lagi ke komputer. Nampak kalian ini di layar ini sekarang ada warna lebih terang daripada warna di bawahnya. Nah, kalau ini tidak jelas nampak warnanya, itu bisa disetel dengan menggunakan obeng. Nah, di bagian kontras ini, nah ini ada kontras di sini, bisa diputar dia makin redup atau makin terang. Begitu sudah selesai bagian yang itu, kita cek di mana posisi portnya yang dipakai. Ini portnya yang dipakai di COM3, klik di COM3. Baru kita tidak merubah program yang ini, kita hanya merubah nomor-nomor pinnya aja. Kemudian di upload, kirim. Harusnya muncul hello world
dan hitungan 0, 1, 2, 3 terus menerus. Lalu yang sekarang lagi ngirim lah dia ke sana. Kita lihatlah. Nah, agak lambat dia mengirimnya, atau komputer saya lambat. Kalian gak bisa melihat di layarnya sekarang ada tulisan Hello World, arahnya ke sana ini. Kalau mau ke sini ya harus saya tukar kemari lah. Nah, kayak gini lah. Cuman ini agak kaku-kaku wayarnya ini. Hello World begini. Jadi sudah terbaca seperti yang itu. Nah, ini yang milis tadi ini, print milis. Nah, 1 ini artinya ini baris kedua. Kalau 00 itu baris pertama. Nah, sekarang ini kan nggak ada alamatnya di atas ini. Kita bagus tulis sebenarnya kemari bahwa dia berada di 00. Bagusnya begitu. Nah, yang ini sekarang Hello World ini kita gantilah dengan Hello FMIPA lah. Begitu supaya nampak hasil kerja kita sedikit. Ya, sudah jadi tulisannya seperti itu. Kemudian ini kan ada keypad ini. Nah, ini ada keypad ini. Jadi kalau ini membuat programnya sebenarnya rumit. Cuman ya kita bisa pakai yang sudah jadi dibuat orang lain. Nah, kemana kita cari yang sudah jadi? Nah, kita cari ke tempat penjualan keypadnya ini. Banyak orang jual di pasaran. Dia sediakan programnya. Kita lihat di tempat orang menjualnya. Contohnya aja yang inilah. Nah, kemudian kita ketik di sini LCD keypad Shield for Arduino. Kemudian di sini ada orang banyak jualan ini. Tak apa-apalah dijualinya di situ. Pilihlah salah satu. Yang inilah contohnya. Nah, kemudian ini geser kursornya ke bawah. Terus ke bawah. Ini ada petunjuk-petunjuknya di sini. Ukurannya sekian, beratnya segini, displaynya 16x2. Kemudian ada lagi tulisan di bawahnya ini. Terus ke bawah ini kalau kita periksa. Inilah contoh program di sini. Contoh programnya di sini. Nah, contoh program ini semua kita copy ini. Kita copy ini ke sini sampai habis. Udah kita copy ini sampai habis. Kita buka di Notepad. Kopikan kemari ke Notepad. Lalu yang ini kan renggang-renggang dia di Notepad ini. Supaya jangan jelek. Nah, bukannya nggak bisa ini renggang-renggang kayak gini. Kita merasa seperti terlalu banyak makan tempat. Jadi ini kita rapikan dulu ini. Nah, kayak gini supaya rapat dia. Tujuannya apa? Supaya nanti nampaklah program kita itu semua dalam satu halaman ataupun paling dalam 2 halaman gitu. Ini kita rapat-rapatkan ya. Jadi kita tidak mengganggu program dia. Kita menggunakan program yang sudah dia sediakan. Nah, yang ini kan ada setupnya ini. Jadi setupnya ini dia kasih tahu pin 13 sekedar mau lihat klik katanya. Nah, LCD ini yang ini sudah ada tadi ini. Sudah ada tadi. Clear sudah ada, ini sudah ada ini. Kalau yang ini larinya ke serial port nih. Ini sudah ada. Nah, yang ini sekarang kita copy lah ini. Kita copy ini ke program kita tadi. Ke Hello World tadi, nah yang ini kan ini dari program kita. Nah, ini dibuatkannya di sini tujuannya supaya nampak lampu kelap-kelip, tapi sebenarnya lampu kelap-kelip itu nanti enggaknya nampak. Kenapa enggak nampak? Karena ditimpa yang lampu kelap-kelip itu sebenarnya yang ini ada di sini, lampu kelap-kelip di sini. Itu untuk dari atas kayak gini udah nggak nampak lagi, tapi bisa nanti kita intip dari bawah dia. Yang ini, loop, ini adalah program pengambilan data. Dia loopnya sampai di sini lah ini. Ini kan renggang-renggang dia ini. Renggang-renggang dia, agak repot kita memeriksanya, apa melihatnya live. Ini program dia.
Copy kita apakan aja ini, kita rapatkan dia supaya lebih bisa kita melihatnya satu halaman. Lalu yang ini kita rapi-rapikan supaya gampang kita baca. Nah ini di loop ini kita copy loop ini ke program loop kita juga, copy ke tempat Arduino tadi. Dia di sini loopnya kan menampilkan milis-milis ini, kita ganti aja lah semuanya di sini, kita ganti dengan program kita yang ini tadi. Nah kemudian berikutnya ini kan ada perintah ambil key dari sini, dari analog read 0. Ini ada program dia di bawah, tinggal copy aja nih kita. Ini konversi analog ke bilangan. Ini kita rapikan lagi tempatnya, karena programnya ini tidaknya rumit, cuman saja yang mula-mulanya itu kita harus pakai dulu program orang lain lah, belajar namanya. Lalu ini kita rapikan, nanti kita akan bahas apanya artinya perintah-perintahnya ini semua. Tapi sementara ini kita copy aja dulu semua supaya sudah jalan dulu dia lah. Nah ini adalah program mengambil kunci yang ada di keypadnya itu. Nah, copy ini kita masukkanlah ke sini, ke bawah dia, karena dia pun taruhnya di situ juga. Nah sekarang ini kita lihatlah, yang belum kita masukkan dari program dia ini tadi adalah definisi yang di atas ini. Yang ini tombol ke kanan ditekan, tombol ke atas, tombol ke bawah, tombol ke kiri, tombol ini kita copy ini semua ini ke bagian tempat di atas setup. Geser ini kan, ini setup semua ini. Jadi yang ini kita hapuslah punya dia ini sampai di sini kan gitu. Ini sudah include itu, kita sini lah kita copy dia. Nah kemudian ini kita simpanlah program kita ini ke program baru, simpan sebagai. Kemudian kita masuk ke tempat penyimpanan data. Di sini kita bikin namanya atau LCD keypad, enter. Nah, supaya jangan rusak program yang kita ambil tadi. Nah kemudian kita lihat ini sekarang, kita baca dulu ini. Ini message artinya yang timbul di layar. Tombol ke kanan, tombol ke atas, tombol ke bawah, tombol ke kiri. Ini tombol select. Nilainya 30 untuk tombol ini, 150, 360 ini nilai analognya itu. Nah kemudian yang ini adalah untuk LCD tadi ini. Ini yang kita atur tadi ini. Untuk LCD juga set. Yang ini nggak usah lagi lah, karena kita kan tidak mau menampilkan lagi tulisan di sini. Nah, ini nggak usah lah. Nah, begini aja. Kita mau lihat tombol ini semua ada tulisan yang salah nanti, kita perhatikan lah, cek dulu. Nah yang ini dia bilang apa? Get key tidak terdeklarasi di sini. Padahal key ada, berarti perintah yang ini nggak dikenalnya yang ini. Jadi kita angkat dia ke atas supaya kita perkenalkan bahwa kita akan pakai perintah ini. Cek lagi LCD kursor 2 yang ini, dia nggak ngerti kayak gini bahasanya di sini. Kita ambil contoh kita yang tadi, cara pengambilan kursor di sini. Nah ini, sewaktu kita ambil contoh Hello World ini, di sini perintah pengaturannya yang ini LCD set kursor. Nah, ini perintahnya. Sementara perintah yang dia bikin di sini, yang ini terganti nih. Ini seharusnya. Jadi yang dia punya ini terbuang. Kenapa? Ya dia punya perintah sendiri. Nah, ini kursor kita sekarang untuk posisi. Sekarang lihat lagi, masih ada yang salah. Nah ini LCD print yang ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita punya. Kita lihat lagi di Hello World tadi. Di sini LCD print begini. Nah, ini LCD print seperti ini. Dari yang ini kita copy nih, yang sesuai dengan perintah kita ini. Kita ganti yang ini. Lalu kita cek lagi. Dia bilang apa? Function tidak diizinkan di sini. Kemungkinan ini salah, ada tanda kurung yang nggak cocok, kita buat, kita periksa.
ini loop ini harusnya cocok dia. Kalau yang ini kemari, ini kemari, ini ke sini. Kemudian yang ini nggak ada kawannya. Nah, jadi harus kita buat kawannya dia. Lalu kita lihat, kita baca, kita lihat sekali lagi. Nah, ya, ini kita lihat sekali lagi. Nah, aku mau coba ini supaya muat satu halaman ini. Sekali lagi ya, yang ini kawannya ini. Yang ini kawannya yang ini. Yang ini kawannya yang ini. Yang ini kawannya void loop di atas. Nah, yang ini. Jadi tadi nggak nampak dia karena nggak muat satu layar ini. Nah, udah kita cek lagi. Nah, tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, kita kirim. Nah, setelah kirim, ini ada tombol yang ini. Kita coba tekan tombol ini. Sudah muncul sesuatu di layar, tapi tulisannya tidak benar. Nah, coba kita kembalikan ke masalah sebelumnya. Kita coba lihat Hello World tadi, ya. Yang ini, kita buat ini sebagai percobaannya di sini. Mana tahu entah nggak muncul lagi dia. Kemudian yang ini kita copy lagi ke atas. Entah yang mana yang bikin salah. Cuman yang ini kita ganti 00. Jadi muncul nanti kembali seperti yang tadi. Di baris pertama ini adalah tulisan Hello FMIPA. Nah, kemudian ini kita tutup biar jangan mengganggu di layar. Karena setelah kita lihat ini semua, tidak ada sebenarnya yang bikin aneh di sini. Kecuali perintah menampilkan yang tadinya kita ganti yang ini LCD print dengan LCD print juga. Kirim lagi. Nah, kalau tidak muncul, ya coba dimatikan. Sambung. Muncul sana Hello FMIPA. Nggak nampak kalian jelas. So, saya atur kontrasnya biar saya tambah cahaya sedikit. Tolong saya yang inilah. Nah, ini dia, udah nampak tulisan FMIPA. Ini ada tombol-tombol ini tadi nih. Kita tekan. Left key, oke. Nah, down key, oke. Up key. Kemudian ini, right key. Yang ini resetnya yang ini. Nah, kemudian ini select key. Nah, udah jadi. Nah, ini left. Nah, ini up. Nah, sekarang yang klik tadi di bawah sana itu. Kalau tengok ke bawah. Nggak nampak ya. Di sebelah bawah dia. Ada nampak lampu itu. Atau ada perintah yang nggak jalan. Ini ada high, ada low. Kita copy yang ini. Pasang di sini. Nah, ini ganti ini dengan low. Kita taruhlah delaynya sedikit. Delay 100. Nah, kirim lagi. Nah, kalau kita lihat di sana, coba keluarkan. Nah, kalau tekan tombol, dia akan mati sebentar itu. Nah, berkedipnya itu. Jadi yang jelas, sekarang udah muncullah tulisan tombol-tombol yang ditekan. Artinya apa? Artinya apa seperti ini? Kita sudah bisa menggunakan keypad sama LCD-nya, walaupun perintahnya masih perintah yang dia buat. Kita tinggal nanti di sini membuat perintah, ya. Kalau key-nya sama dengan 1, apa yang dikerjakan? Kalau key-nya 2, apa yang dikerjakan? Kalau key-nya 3, karena yang ini itu ada bilangan di sini. Bisa kita buat sesuatu di sini. Apa yang mau disuruh? Jadi di sini adalah perintah tambahan kita lah untuk tiap tombol yang ditekan. Sama dengan yang ini, yang dia buat ini, keterangan-keterangan ini. Itulah gunanya yang kita buat ini juga. Cuman kadang-kadang kita merasa terganggu. Nah, sekarang kita baca dari atas, dari awal program ini semua. Ini include liquid crystal, sama seperti tadi bawaan dia memang harus begitu. Karakter ini dia berada di array 2 dimensi. Satu tulisannya adalah right key, up key, down key,
left key, select key, kemudian di dinilai ADC yang masuk 30, 150, 360, 535, 760. Itu adalah nilai analog dari keypad ini karena dia menggunakan satu tombol semuanya dengan resistor beda-beda. Kemudian berikutnya ini adalah deklarasi bahwa jumlah tombol adalah 5. Kemudian keypadnya masuk dari ADC key in. Nah, ini variabelnya. Kemudian key dianggap -1, artinya belum ada keyboard sama sekali. Dan keyboard yang belum ditekan pun -1, belum ada ditekan. Kenapa -1? Mau -2 boleh juga. Nah, nggak masalah itu. Kemudian ini definisi di mana pin LCD disambung tadi sudah kita periksa. Kemudian ini adalah nama function untuk memanggil get key. Nah, ini yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, berikutnya ini adalah program pemakaian contoh yang disediakan penjual keypad LCD ini. Nah, ini analog read 0 ini sama seperti tempat membaca temperatur minggu yang lewat. Ini sudah otomatis dia sambung di A0 di sini dari keypad ini. Nah, dari keypad ini ya, ini di bawahnya resistor semua, ini resistor. Sudah disambungnya ke pin A0 ini. Ada nih A0 ini. Ini sudah ada resistor di dalam ini semua. Disambungnya ke sini. Jadi kalau misalnya mau bikin jam kita nanti minggu depan, kita tinggal pergunakan ini setting-settingnya ini di sini. Pelajaran ketiga hari ini sampai di sini aja lah dulu penggunaannya. Sekalian mau ngambil screenshot absen kita yang sekarang. Jumlah peserta ada 17, berarti ada yang baru datang. Nah, walaupun ada juga yang melarikan diri, kemungkinan karena jaringan dia atau apa segala macam. Hidupkan kalianlah video kalian dulu bagi yang hadir di sini supaya janganlah terlalu lama nggak pun nampak. Kupikir dia cuma login aja, orangnya nggak ada.